Ngakak, Amin Rais ejek Capres Anies, siap alihkan dukungan ke Prabowo jika Anies gagal nyapres. Dari Siregar, Prabowo bakal kena azab. Apa kesepakatannya Pak Amin dengan Pak Anies kalau beliau jadi presiden? Gak ada kesempatan sama sekali, belum ada itu. Berandai-andai very easy, this answer. Ya, Prabowo is our choice. gitu ya. Iya, yang jelas bukan Pak Ganjar. Gitu. Jadi kita masing-masing, saya doakan Pak Prabowo selalu in the good shape, mudah-mudahan juga tercapai yang sudah diceritakan, ya ingin jadi presiden, ya, tetapi asal didukung Jokowi. Nah, jadi kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh, ya, yang berkuasa itu kan Allah gitu. Ya, tapi mengapa ya kalau diizinkan Pak Jokowi sama maju, kalau enggak ya enggak, menurut saya apa-apa. Udah gitu, terima kasih. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyatakan sepakat bakal mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai Capres 2024 jika Anies Baswedan gagal maju atau tidak dapat tiket Capres. Keterangan itu disampaikan Amin Rais dalam podcast Akbar Faisal Uncensored yang ditayangkan dalam YouTube. Amin Rais sepakat lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar jika memang hanya kedua orang tersebut yang maju dalam Pilpres 2024. Kata Amin Rais dalam podcast tersebut Jumat 14 April, kalau berandai-andai ya very easy. This answer, Prabowo is our choice. Yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah the continuity of this present regime dan itu akan berbahaya. Menurut saya itu ya. Akan tetapi jika memang nantinya Anies tetap maju sebagai capres, maka dukungan Partai Umat, kata dia, akan tetap pada mantan Gubernur Jakarta tersebut. Sebab hal itu sebagaimana hasil Rakernas Partai Umat yang mengeluarkan hasil dukungan untuk Anies. Anies berkata, jadi for the time being our candidate is only one, Pak Anies. But in case Pak Anies tidak dapat tiket kemudian tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, otomatis kita dukung Pak Prabowo karena kita sudah tahulah di mana kelemahan dan kelebihannya. Dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani berkilah. Pernyataannya disampaikan Amin Rais hanyalah sebatas bentuk pengandaian. Dalam artian kata dia, jika memang nantinya Anies tetap maju, maka kemungkinan untuk mendukung Prabowo tidak akan terjadi. Kata Buniyani, kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence dengan kata if, jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Umat untuk mendukung Prabowo. Itu maksudnya, tapi bila Anies maju, karena Partai Umat sudah menentukan pilihan lewat Rakernas bulan Februari lalu, maka keputusan terakhir ini yang akan dijalankan, kata Buniyani. Di sisi lain, pegiat media sosial Denny Siregar melontarkan sindiran menohok setelah Amin Rais mengaku pihaknya di Partai Umat bakal mendukung Prabowo jika sosok yang mereka jagokan Anies gagal berkompetisi di Pilpres 2024. Denny Siregar mengatakan apabila keinginan Amin Rais itu menjadi kenyataan, maka peluang Prabowo kembali menelan kekalahan pada Pilpres mendatang terbuka lebar. Prabowo gagal lagi dalam Pilpres kali ini karena pendukung-pendukungnya. Kata Denny Siregar, di sana ada Zong, ada Noel, ada Bahar, tambah ada Mbak Amin. Azab sudah. Cuitan Denny Siregar itu langsung dibalas Wakil Ketua Majelis Disdakmen PNFPP Muhammadiyah, Alfa Amir Rahman. Ia dengan tegas menanyakan maksud kata azab yang disampaikan Denny Siregar terhadap Amin Rais dan tak segan akan membuat perhitungan. Kata Alfa, maaf saya izin bertanya apa maksud Anda membawa nama ayahanda kami Amin Rais dan menghubungkannya dengan azab. Sekali lagi Anda berucap kurang ajar terhadap orang-orang yang berjasa pada persyarikatan, saya akan buat perhitungan serius dengan Anda. Kita berdua saja. Tak gentar menanggapi pernyataan tersebut alih-alih takut, Denny Siregar justru dengan santainya membalas pernyataan tersebut dengan mengatakan dirinya sama sekali tidak kenal dengan Alfa Amir Rahman. Kata Denny Siregar sambil ngakak, orang ini siapa sih? Kok nggak kenal ya? Waduh, menok banget tuh. Jadi, bagaimana menurut Anda? Gak terima dituding curi start kampanye di tempat ibadah, Anies malah nantang, itu hak saya. Gila bener, arogan sekali merasa paling benar. Ya, saya seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadat, sholat 5 waktu, termasuk kalau Jumat ya saya Jumatan. Dan ketika Jumatan di situ kemudian orang berkerumun rame, di luar kendali saya. Lain kalau saya di sana memberikan ceramah, kemudian berkampanye, tidak ada. Atau mengundang orang-orang itu datang. Atau tidak, ya yang kita kerjakan adalah ya kita datang, kemudian orang datang di situ juga ya itulah
fenomena yang terjadi gitu ya. Pertama, saya menduga kuat telah terjadi mobilisasi massa yang terorganisir dalam peristiwa ini. Beredar di media sosial, ada banyak mobil, minibus, dan bus sewaan yang ditempeli spanduk serta poster Anies Baswedan berada di lingkungan peristiwa. Kejadian ini seperti hanya mengulangi kejadian yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai tahun 2017, bagaimana pendukung Anies Baswedan menjadikan masjid sebagai panggung politik, sebagai kampanye politik, sebagai panggung untuk menyerang lawan politik Anies Baswedan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, kerap dituding melakukan curi start kampanye dan memanfaatkan masjid sebagai tempat kampanye. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang berkumpul di setiap kali dirinya datang ke sebuah masjid. Mengenai hal itu, Anies menegaskan sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk beribadah salat 5 waktu yang dilakukan di masjid, termasuk dalam kunjungannya ke sejumlah daerah. Hal itu disampaikan Anies dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, dilansir pada Senin 10 April. Mengenai soal kerumunan masyarakat yang terjadi di tempat ibadah, dalam hal ini masjid, Anies ngeles hal itu di luar kendalinya. Ia mengaku tidak pernah mengerahkan massa hadir di masjid untuk mendengarkan dirinya berkampanye secara khusus. Alah, masa sih? Kok kelihatan banyak banget bus-bus Garda Nasdem atau bus-bus dari para relawannya? Nah, terkait kunjungannya ke sejumlah daerah pun Anies mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai hak untuk bertemu dan menyapa masyarakat di mana saja. Anies berkilah, saya silaturahmi bertemu orang, berdiskusi, dan kemudian di banyak daerah ya memang saya sebagai warga negara punya hak konstitusional bertemu dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu adalah hak saya, apapun status saya. Saya dinominasikan atau tidak ya boleh-boleh saja, kata Anies. Aduh, emang pinter banget ya nih capres tata kata. Ngelesnya emang juara. Semua yang salah dan keliru bisa ia giring ke posisi seolah-olah benar. Tapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas, sudah bisa memilih dan menilai mana capres yang kompeten dan tidak. Ya contohnya seperti peristiwa emak-emak ngamuk saat Anies melakukan sholat Jumat di Surabaya kemarin. Menurut jubir Partai PSI, Dedek Prayudi, kunjungan sholat Jumat ex-Gubernur DKI Jakarta Anies begitu terorganisir hingga mengganggu aktivitas jemaah lain. Hal ini ia sampaikan dalam tayangan kanal YouTube Cokro TV. Seperti dikutip pada Kamis 23 Maret, menurut Dedek, ada video yang beredar dan memperlihatkan pengerahan massa pendukung Anies yang mengganggu aktivitas jamaah lain. Ia pun memperlihatkan video yang bernarasi, ibu-ibu rombongan jamaah Wali Jatim Rahmatulumah Tulungagung memarahi polisi karena tidak dapat sholat Jumat dan Duhur di Masjid Al-Akbar Jalan Majat. Dalam video dari akun Twitter 03 Nakula itu tampak seorang wanita yang berpakaian merah muda tampak menunjuk-nunjuk polisi. Meski tak terlalu jelas yang diucapkan, nada suaranya cukup tinggi. Dalam narasi itu menyebut jika rombongan jemaah ziarah Wali Songo ngamuk ke Garda Nasdem dikarenakan jemaah tak bisa sholat Jumat dan sholat Zuhur di Masjid Al-Akbar Surabaya. Lantaran masjid dikuasai Anies dan para pendukungnya untuk berkampanye. Fakta memang tak pernah bisa dibantah, tapi memang sulit jika yang membantah adalah Anies. Ia akan menggunakan jurus kata-katanya untuk membantahnya. Bahkan Anies dengan kata-kata manisnya, serta muka temboknya selalu menyalahkan dan menyalahkan pihak lain. Lagi pula kalimat yang dilontarkan tidak ada makna dan terdengar sebagai kata-kata yang bersayap. Bagi saya, sudah cukup ya untuk Anies menipu warga Jakarta dengan olahan kata-kata yang unfaedah. Jangan lagi melakukan pembohongan dengan rangkaian kata yang bisa menghipnotis orang-orang se-Indonesia Raya ini. Sudah banyak warga Jakarta yang tersihir dengan kata-kata manisnya, terutama JKT58. Karena bagi saya pribadi, kata-kata bisa berguna dan bisa pula sebagai sampah. Anies telah membuktikan jika kata-kata yang terucap di mulutnya tidak bermakna dan hanya sebatas sampah yang harus dibuang di tempatnya. Sadarlah Nis, ente itu bukan pujangga tapi mantan gubernur yang harus menerima resiko ditolak warga. Jangan memaksakan diri untuk meraih kekuasaan lagi. Apalagi sok banget merasa paling benar. Bagaimana menurut Anda?